Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka menggelar perjanjian dan kerjasama bersama Rumah Tahanan Kolaka di Aula Rutan Kolaka Senin 11 Juli 2022 pagi. Gitu ya. Oke. Kepala BNN Kabupaten Kolaka Bentonius Sritonga mengatakan, perjanjian kerjasama dilakukan guna pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kolaka. Selain penandatanganan perjanjian P4JN, BNN Kolaka juga melaksanakan sosialisasi hukum terhadap warga binaan Rutan Kolaka. Kepala BNN Kabupaten Kolaka menghadiri undangan ya dari Kepala Rutan kelas 2B Kolaka terkait dengan perjanjian kerjasama dalam P4GN pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kolaka berikut dengan kegiatan sosialisasi hukum ya terhadap warga binaan permasyarakatan di Rutan kelas 2B Kolaka. Perjanjian kerjasama ini juga melingkupi banyak aspek ya. Secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah upaya preventif ya. Preventif ini adalah upaya pencegahan baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dari dalam atau ke dalam rutan kelas 2B Kolaka. Ini untuk menumbuhkan daya tangkal atau daya imun para warga binaan untuk menolak setiap kejahatan narkotika dan penyalahgunaannya maupun peredarannya. Jadi upaya yang preventif tadi ya termasuk juga pelaksanaan tes urin ya. Itu adalah upaya deteksi dini. Jadi kita mengenal dulu lingkungan kita untuk kita lakukan pembinaan lebih lanjut. Jika memang ada ditemukan misalnya dalam suatu kegiatan tes urin atau sidak tes urin, ketika ada ditemukan, nah ini bentuk evaluasi tentunya baik untuk BNN maupun rutan itu sendiri. Jadi bisa mengambil langkah-langkah preventif lebih lanjut. Mungkin barang-barang yang masuk atau orang-orang yang berkunjung itu bisa lebih di screening. Tapi sejauh ini belum pernah ditemukan ketika saya bekerja sama dengan Pak Rutan kelas 2B Kolaka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upaya kuratif ya. Kuratif ini upaya rehabilitasi. Diharapkan dengan upaya rehabilitasi bisa memulihkan para pecandu narkotika ya dan juga mengembalikan dia memiliki reintegrasi sosial. Jadi pulih, produktif dan memiliki reintegrasi sosial. Nah, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral di sini. Tidak cukup hanya BNN maupun rutan, tetapi pemerintah daerah maupun stakeholder terkait harus terlibat. Orang yang sudah keluar dari warga binaan tentunya harus mendapatkan pelayanan lebih baik. Pemerintah harus lebih mengedepankan humanist awareness atau pemerhatian terhadap kemanusiaannya. Bagaimana, apakah layak dia kehidupannya, pekerjaannya, sehingga tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah upaya represif. Jadi kerjasama represif ini adalah Rutan kelas 2B Kolaka membantu pihak BNN dalam rangka penegakan hukum ya, baik dalam penyelidikan maupun proses penyidikan perkara. Saya rasa selama ini sudah terjalin hubungan itu, kedepannya kami harapkan semakin baik lagi dan meningkat ya, sehingga yang diharapkan di sini adalah aparat penegak hukum memiliki trust atau saling percaya seperti itu. Jadi begini, yang membuat saya tertarik, berikut juga Kepala Rutan, begini. Banyak masyarakat yang belum paham betul tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Termasuk dalam implementasi pasal 54, 55 dan 127. Itu yang mengedepankan rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Banyak mereka tidak paham itu sehingga mereka lebih jauh terjun dalam dunia yang lebih dalam lagi. Misalnya pertama dia hanya pecandu biasa, kedua dia bergaul dengan para bandar atau pengedar, ketiga dia didompleng akhirnya bisa melakukan semacam kayak perantaraan penyaluran narkotika. Sehingga ketika mereka tertangkap, mereka tidak sadar bahwa mereka telah masuk dalam lingkaran itu. Nah, secara umum mereka sebenarnya sadar betul bahwa narkotika itu berbahaya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam hal itu. Selain lingkungan, ada juga faktor ekonomi yang mengharuskan mereka akhirnya terlibat dalam dunia seperti itu. Nah, banyak juga yang tidak mengetahui bahwa ketika mereka dititipkan barang, itu telah melanggar hukum sebenarnya.
kemungkinan juga barang yang dititipkan dia tidak tahu. Meskipun demikian, karena proses hukum itu harus berjalan sesuai dengan isinya, substansi hukumnya, maka harus dijalankan oleh penegak hukum itu sendiri, baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai putusan. Ya, terakhir mungkin diskusinya lebih tajam kepada bagaimana upaya selanjutnya setelah dari sini ya. Harus dilakukan pembinaan baik mental, spiritual maupun pembinaan sosial. Bagaimana kehadiran pemerintah? Negara hadir di mana ini? Ya, harusnya harus dibentuk suatu tempat yang pas ya buat para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu tempat rehabilitasi lah. Selama ini Kolaka belum ada, ya. Kita baru bisa menyeberangkan mereka ke Badoka ya, Badoka milik BNN. Tetapi yang menjadi masalah bagaimana memberangkatkan mereka, karena anggaran juga tidak ada. Sehingga penegak hukum juga tidak punya anggaran, terpaksa diputuskan untuk masuk ke dalam proses lebih lanjut di ranah pemidanaan. Nah, ini harus dipikirkan ke depan seperti itu. Ya. Satu lagi mungkin masalah asesmen. Ternyata ada juga beberapa teman-teman warga binaan tadi yang tidak melalui proses TAT. Sebenarnya TAT itu kan merupakan peraturan bersama berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung 04 ya. Ini bahwa apabila di bawah 1 gram ini bisa diajukan untuk dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari BNN, Kejaksaan, Kepolisian dan juga pihak rutan sendiri dan lapas kalau di bawah umur, ya. Nah, bagaimana ini untuk melihat clearance sehingga tidak bercampur antara pecandu dan para penjahat sesungguhnya. Pecandu di tempat rehab, ya, sementara yang dipenjara itu adalah ya, penjahatnya lah ya. Kira-kira itu yang menarik tadi dalam diskusi. Sementara itu, Kepala Rutan Kolaka, Tutut Jamie Setiawan mengatakan, perjanjian dan kerjasama antara Rutan bersama BNN Kolaka merupakan perjanjian yang sangat penting. Kami hari ini dengan BNN Kabupaten Kolaka, Rutan kelas 2 Kolaka melakukan perjanjian kerjasama, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Rutan kelas 2 Kolaka dengan BNN Kabupaten Kolaka mengenai P4KN, yaitu dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan narkoba, terutama di Rutan kelas 2 Kolaka, agar Rutan kelas 2 Kolaka ini bisa menjadi rutan yang bersinar atau bersih dari narkoba. Dalam sosialisasi ini kami kerjasama hanya dengan BNN, tapi kami melibatkan warga binaan yang kena masalah narkoba, sehingga warga binaan tersebut tahu bahwasanya kami dengan BNN ada kerjasama mengenai penanggulangan narkoba. Dan selain itu, hari ini kami juga melanjutkan dengan adanya sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum tentang narkoba bagi warga binaan pemasyarakatan, agar warga binaan pemasyarakatan juga tahu bagaimana bahayanya narkoba dan memiliki wawasan tentang narkoba sehingga mereka bisa terhindar dari pengaruh narkoba tersebut. Pokoknya semuanya, jadi staf juga kepada warga binaan. Jadi staf jangan sampai menjadi oknum pegawai yang melanggar, dan juga warga binaan jangan sampai di sini sudah kita bina malah melanggar lagi. Jadi cakupannya bukan hanya warga binaan tapi juga pegawai Rutan kelas 2B Kolaka semuanya ini. Melalui sosialisasi tersebut, warga binaan diharapkan dapat memahami bahayanya narkoba serta memiliki wawasan tentang narkoba sehingga bisa terhindar dari bahayanya barang haram tersebut. Untuk diketahui, warga binaan pemasyarakatan Rutan Kolaka saat ini berjumlah 348 orang. 173 diantaranya merupakan tahanan terpidana kasus narkoba. Dari Kabupaten Kolaka, tim liputan mengabarkan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.